Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, Carok Madura. Carok Madura adalah adat dan budaya yang ada di Madura. Carok itu artinya duel satu lawan satu sebagai penyelesaian terakhir ketika sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Nah, lalu apa saja syarat-syarat kalau mau bercarok di Madura? Yang pertama, sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan carok. Yang kedua, yang akan bercarok meminta izin kepada keluarga, baik orang tua maupun istri. Dan kalau sudah diizinkan, baru mereka boleh bercarok. Yang ketiga, jika pihak yang benar kalah dengan posisi wajah menengadah, maka keluarganya boleh menuntut balas. Tetapi jika pihak yang benar kalah dengan posisi menelungkup, artinya dia sudah ikhlas. Jadi tidak ada keluarga yang menuntut balas. Kemudian jika pihak yang salah kalah, maka pihak yang benar wajib mengantarkan jenazah untuk diserahkan kepada keluarganya. Nah sedulur, apa saja sih yang memicu carok Madura? Carok Madura biasanya dipicu oleh pertama kasus atau masalah harga diri. Ini yang paling besar dan paling banyak menjadikan carok. Kemudian yang kedua, masalah perempuan atau istri yang diganggu. Kemudian yang ketiga, sengketa lahan. Nah sedulur, apakah carok Madura yang merupakan adat dan budaya ini masih relevan untuk diterapkan di masa kini? Teman-teman saya dari Madura pun mengatakan bahwa carok itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa kini, karena carok yang sekarang sudah berubah haluan. Biasanya carok yang sekarang sudah ada muatan-muatan politik, sehingga harga diri atau perempuan atau perluasan lahan bermasalahnya karena satu, fanatisme politik. Dan ini memang sengaja digunakan oleh partai-partai politik sekarang yang sedang marak bersaing. Nah jadi menurut teman-teman saya di Madura, saat ini tidak relevan untuk diterapkan. Sama seperti di Kalimantan ada cari kepala, itu juga sudah tidak diterapkan lagi karena sudah disepakati
disepakati seluruh adat Kalimantan sudah menghilangkan acara cari kepala. Nah, lalu bagaimanakah tanggal 12 Januari kemarin terjadi peristiwa Carok? 2 orang melawan 5 orang sampai terjadi 4 orang meninggal dunia. Semoga kita simak videonya. Dulur, pada tanggal 12 Januari kemarin terjadi peristiwa Carok di Bangkalan, Madura yang melibatkan Hasan Busri, Suwardi, Matterjam, Hafiz, dan Najri. Ketika menjelang maghrib, Hasan Busri mau mengadakan tahlilan, bertemulah dengan Matterjam dan Matterjam. Lampu motor dari Matterjam menyorot Hasan Busri. Lalu Hasan Busri mencoba bertanya, menyapa, mau kemana Kak? Tetapi karena memang Hasan Busri, atau lebih tepatnya teman-teman dari Madura kalau bicara memang agak kasar. Nah, Matterjam menjawab, buat apa kamu tanya-tanya? Kenapa kamu tanya-tanya? Berani kamu? Lalu terjadi pemukulan ketika Matterjam memegangi Hasan, lalu Matterjam memukul, atau lebih tepatnya menampar Hasan. Ambil senjatamu, kita carok di tempat kerja. Hasan yang sudah terpicu emosi, tidak usah di tempat kerja, di sini saja, tunggu saya. Hasan kemudian pulang. Di dalam perjalanan pulang ketemu adiknya Wardi. Kemudian Hasan mengambil 2 cubit dan minta izin kepada ibunya, kendati tidak diizinkan oleh ibunya, tetapi Hasan tetap nekat karena sudah terdorong emosi. Lalu Hasan ke tempat TKP. Sebelum sampai TKP, motor sudah dihentikan. Hasan lalu melompat turun mengejar Matterjam, dan ternyata di sana sudah ada 10 orang. Ketika Matterjam sudah tumbang, adiknya tidak terima Matterjam. Lalu Matterjam mengeroyok Hasan. Lalu dengan kondisi dikeroyok, maka adiknya Wardi tidak terima, dan Wardi mengejar yang 3 orang tadi. Nah, dari sinilah terjadi Matterjam tumbang, Najri tumbang, dan Hafiz juga tumbang. Lalu 1 orang diampuni dan disuruh pergi. Usut punya usut, Hasan dan Wardi itu ternyata
mendalami ilmu pencak silat di Kalimantan dan juga sebagai guru pencak silat di Kalimantan. Namun tidak pernah menunjukkan beda dengan Matarjam dan Materjam yang notabene guru silat di dua wilayah. Nah, kemudian Najri ini adalah paman dari Matarjam. Hafiz dan 10 orang tadi yang ada itu adalah murid-murid dari Matarjam. Ada desas-desus bahwa Hasan dan Wardi punya ilmu kebal sehingga hanya mampu merobek jaket levisnya, tapi kulitnya bersih. Sedangkan lawannya ada yang sampai patah tangan. Nah sedulur, peristiwa ini terjadi di Bumianyar, Tanjung Bumi. Sebenarnya apakah kalau sebagai guru silat, pencak silat, bisa untuk arogansi seperti ini? Rasanya sudah tidak tepat lagi. Karena pencak silat sekarang masuknya ke budaya, bukan ajang kuat-kuatan, bukan ajang untuk duel. Namun ini terlihat dari kasus ini, guru silat untuk arogansi sehingga disegani dari dua desa. Nah, ketika mendapatkan lawan yang sepadan, mereka tidak siap. Demikian sedulur, semoga ini menjadi kaca benggala buat kita semua, bahwa tidak perlu adanya arogansi. Dan untuk saat ini sangat tidak tepat diterapkan jika harus duel 1 lawan 1 sampai meninggal, walaupun itu dengan alasan adat ataupun budaya lokal. Semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah, dan itulah jiwa Nusantara. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.